Shalom, nama saya Pendeta Ninyoman Priscilla, saya orang Bali. Ayah ibu saya orang Bali, Hindu, bertobat dan menerima Kristus tahun 1931 melalui pekabaran Injil oleh misionaris Cina yang bernama Bapak Chang Tohang. Tahun 31 itu Bapak saya menerima Kristus dan Bapak Ibu saya menerima Kristus dan dibaptis oleh Bapak Chang Tohang. Lalu oleh pemerintah Bali dan penduduk Hindu, semua orang Bali yang menerima Kristus diusir ke Bali Barat, ke hutan untuk membangun komunitas baru, dan mereka harus meninggalkan semua warisan mereka termasuk orang tua saya. Ada yang bisa berangkat dengan naik bus, tapi orang tua saya karena tidak punya apa-apa, jadi dia berjalan kaki. Dan ibu saya sedang mengandung anak kedua dan melahirkan di tempat yang baru di hutan sana setelah berjalan 3 hari 3 malam. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh, 180 km. Nah, bapak saya memiliki 7 anak, 1 meninggal. Dan nama-nama kami juga diberi nama sesuai dengan iman mereka sesudah mereka percaya Kristus. Saya kebetulan anak bungsu dan bapak saya sudah membaca Alkitab sampai Perjanjian Baru dan menemukan nama Priscilla dan Aquila. Jadi dia kasih saya nama Priscilla karena dia rindu agar saya melayani Tuhan. Dari 6 bersaudara yang masih hidup, 5 dari kami dipanggil oleh Tuhan menjadi pendeta, termasuk saya. Hanya 1 kakak saya yang bernama Yosef. Kenapa beliau dikasih nama Yosef? Karena orang tua saya ingin Yosef inilah sama dengan Yusuf di Perjanjian Lama, di mana Yakub meninggal dan diurus oleh Yusuf. Dan ayah ibu saya ingin ketika mereka meninggal kelak diurus oleh kakak saya ini. Dan betul seperti iman mereka, karena kakak saya satu-satunya tidak pendeta, dialah yang ada di rumah mengurus orang tua saya. Ketika dipanggil Tuhan, dua-duanya diurus oleh abang saya, Yosef ini. Dan saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, Ambon, Bapak Pendeta Paul Paksoal, tahun 79, dan kami dikaruniai 2 orang anak. Sebenarnya sangat sulit kami punya anak, tetapi oleh kemurahan Tuhan kami diberikan 4 tahun setelah menikah, diberikan 1 anak, 4 tahun kemudian Tuhan berikan yang kedua. Dan suami saya sudah dipanggil oleh Tuhan Desember kemarin, tanggal 13 Desember 2023. Jadi saya sekarang ada di sini untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan sudah beri. Sebenarnya kisahnya panjang. Pada waktu saya masih SMP, saya pernah sakit hepatitis B dan sudah divonis dokter untuk hanya menunggu waktu saja karena saya sudah dirawat 1 bulan lebih tetapi tidak sembuh. Dan saya disuruh pulang menunggu waktu saja. Tetapi orang tua saya berdoa, majelis berdoa, gembala berdoa, menyerahkan saya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saat itu saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau beri seluruh hidup saya bagi Tuhan. Dan untuk mempersingkat cerita, ketika saya dan suami pindah ke lokasi ini, di mana gereja ini dibangun, karena lokasi gereja kami pada waktu itu jauh di Jakarta, saya kemudian berhenti bekerja dan hanya mengurus 2 anak saya agar mereka dapat pendidikan yang baik secara kekristenan. Dan melalui kedua anak inilah banyak orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk saya ajar, karena saya dulu guru sekolah minggu. Dan para orang tua meminta agar saya mengajar mereka. Dan puji Tuhan bahwa oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberi saya mimpi. Ini ladang padi yang sudah menguning sejauh mata memandang dan siap dituai. 3 kali dalam mimpi, dan saya diingatkan janji saya, Nasar saya dulu, bahwa
ketika Tuhan sudah sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Namun pada saat itu saya takut dan saya seolah-olah lari dari kependetaan, dari melayani seperti pendeta. Saya siap memberikan dana saya apa saja, tetapi saya tidak mau jadi pendeta. Tapi melalui mimpi yang Tuhan berikan ini, dan juga desakan dari para orang tua yang anak-anaknya dikirim ke tempat ini, saya akhirnya siap mengambil keputusan ini, karena ketika saya berdoa, Tuhan katakan, ini terakhir kali saya memanggil kamu. Saya takut dan gentar. Tuhan, baik, saya siap. Tuhan katakan bahwa, dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, saya 0, tapi Tuhan katakan, saya akan tolong kamu, saya lengkapi kamu. Dan benar saja, saya mulai pelayanan ini dan menginjili 2 orang tua dari anak-anak yang dikirim kepada saya, masih muslim mereka, dan mereka terima Kristus. Jadi kami memulai pelayanan ini dari pelayanan anak, dari 2 anak menghasilkan 70 anak, dan 2 orang tua muslim dimenangkan bagi Tuhan. Mulailah kami pelayanan ini tanggal 9 April, kami berdoa puasa bersama seorang teman yang siap membantu, bersama-sama menyiapkan rumahnya dan saya melayani. Dan tanggal 10 April 1988 resmi ini dibuka bagi orang dewasa. Dan sejak itu sampai hari ini, gereja ini sudah melahirkan 7 gereja lainnya. Ada di Bekasi, ada juga di Kalimantan. Nah, mengapa saya tertarik sekali terus-menerus untuk mengedukasi orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik? Karena saya mengalami pendidikan yang baik, walaupun saya di kampung, tapi orang tua saya walaupun sederhana, setiap hari mengajarkan saya kebenaran firman Tuhan, dan itu membekas di hati saya. Kami miskin, tetapi orang tua saya tidak pernah mengeluh. Kami petani, tapi orang tua saya happy, dan terus mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada saya dan kepada anak-anaknya, sehingga saya sungguh kokoh di dalam Tuhan. Satu kebenaran yang sangat membekas ialah ketika beliau membacakan Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala hukumnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Bapak, saya katakan, nak, nenek moyang kita tidak kenal Allah ini, tapi Bapak kenal. Bapak mau hidup takut akan Tuhan dan mau menyukai firman-Nya, sangat menyukai firman-Nya. Dan Bapak tahu kamu akan diberkati, anakmu akan diberkati, anaknya lagi akan diberkati. Itu membekas sekali di hati saya. Sehingga oleh karena hal itu, ketika Tuhan memberi saya anak, saya siap melepaskan pekerjaan saya dan mendidik kedua anak saya dengan semaksimal mungkin semampu saya. Dan gereja ini berdiri dari pelayanan anak itu. Dan terus-menerus saya kumandangkan di jemaat, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Jadi ketika saya bertemu dengan materi TMC, saya sangat senang. Gembira sekali hati saya. Memang awalnya sekolah minggu kami memakai ini, tetapi kemudian terbitlah kurikulum dari sinode kami, dan kemudian gembala dari sekolah minggu mengambil itu. Nah, jadi ada materi-materi TMC yang belum tergunakan, saya bagikan kepada orang tua, dan saya didik orang tua bagaimana mengajarkan anak-anak. Saya kumpulkan, dan puji Tuhan ini sudah masuk ke buku yang kedua. Lalu saya dihubungi oleh staf dari TMC untuk bisa memberikan kesaksian. Saya senang sekali. Jadi TMC, engkau sudah menjadi sumber untuk kami bisa menerima pengajaran, karena visi kalian dengan visi kami sama, bahwa orang tua adalah guru pertama dan utama. Jadi memuridkan anak, melahirkan generasi emas, sangat benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus pelayanan TMC. Amin.